Kembali lagi di Kesela Genius, kali ini bersama dengan Dustin Tiffany. Wes, Jos. Jones. Yoi. Jones 24. Yoi, benar. 24-nya tuh apa sih, Pak? Tanggal lahir, aneh. Oh, tanggal lahir. biasanya orang kan tahun, Raisa 91. Oh iya. Ente kenapa ngambil tanggal? Kenapa tanggal? Karena gua ngerasa sehari itu 24 jam dan 24 jam gua harus tetap berenergi. Oh, iya. Bisa melampaui. Ngadang-ngadang atau Gue ada pikiran kayak gitu pas waktu di motor. Gue harus mengartikan ini apa ya? Jangan sekedar nama nyantol doang nih. Iya. Ternyata iya. Masa gue harus kalah sama Winlock yang 24 jam bisa terus-terusan buka. Iya kan? Winlocknya 24 jam, masa gue lemes nih gitu bener. maksudnya. Iya. Harus tetap produktif. Bener. Iya. Ente banyak ya prinsip-prinsip hidup kayak gitu-gitu, Pak ya. Sekelebat dan lebih tepatnya dapat inspirasi pada saat lu guyuran kedua mandi. Maksudnya? Pada saat mandi kena air 2 kali, anjir. Emang pas guyuran pertama belum ada? Belum terlalu, masih kaget. Oh, masih. jadi pas pertama dingin, pas kedua 24 nih nama gue gitu. Salah satunya itu, atau enggak yang kita lupa pengen prepare apa jadi ingat pada saat guyuran kedua. Misalnya pas mau jalan biasanya kunci dicantol, kadang gue lupa bawa. Oh iya, kunci. Udah pas itu gue ingetin, gue catat gitu. Biar ntar pas balik gue catat supaya nanti pas mau jalan, oh ya ada kunci, suruh bawa gitu. Kunci ada di mana gitu di ibaratnya. Di cantolan pinggir rumah. Itu tuh Jones 24 tuh filosofinya ya. Bener. Kesel aja news, kesel aja news. Berita tolol. Ente main sinetron pernah ditawarin? Sinetron series. Berarti acting serius kan tuh. Acting serius. Gue takut gerak-gerak, ngeri continuity. Karakter ente gimana di situ? Karakter gue angkuh. Oke. Terus nyikirin orang gitu ya. Tapi yang menang tetap gue nantinya buat ngedapetin cewek. Belum tayang. Belum. Akan. Itu gimana tuh caranya ente? Gue acting angkuh gimana caranya nih gitu? Gue galak gitu di situ. Marah tuh. Ada marahnya gue. Apa gimana? Iya gitu. Lu jangan semena-mena. Lu jangan semena-mena. Oh gitu. Ada gertak-gertakan gitu dah. Oh. Itu tag berkali-kali tuh kru pada ketawa tuh awal-awal pasti ya. Jujur tag berkali-kali. Berkali-kali. Bener. Gitu ya. Iya. Akan tayang di mana itu, Pak? Akan tayang nanti di Vision Plus. Ini gue yang masuknya season 2-nya. Oh. Nanti. Nama karakter siapa? Nama karakter gue di situ Keanu. Bener. Iya. Pokoknya gue di satu perusahaan kepalanya di situ. Lu kepala perusahaan? Bukan kepala perusahaan, di dalam perusahaan ada bagian-bagian apa? Gue kepalanya di situ. Yang headnya. Dari perusahaan itu? Dari perusahaan itu. Ya berarti ini kepala perusahaan dong. Oh iya, salah satunya iya. Saya bilang begitu. Itu series pertama Pak Tay Pak? Series pertama kalau bisa dibilang iya, untuk yang serius series pertama. Iya, untuk yang peran-peran serius gitu. Peran serius. Enjoy tapi. Gua akan enjoy dengan cara ngelakuin, tapi untuk gerakan gua agak sedikit kekekang. Nah, gerakan angkuh tuh kayak gimana? Contoh gerakan angkuh. Nunjuk ke orangnya. Oke. Iya. Iya. Lu kerja yang bener. Lu udah bener belum kerja? Itu angkuh ya. Iya. Itu angkuh. Angkuh. Kalau udah nunjuk udah songong. Iya. Nah, itu ente diajarin atau ente sendiri? Orang angkuh kayaknya nunjuk deh gitu. Ide sendiri atau? Salah satu itu ekspresi yang gua keluar pada saat yang pertama deket-deket kalau gua kemana-mana tiba-tiba macet atau enggak di jam itu anjir mepet-mepet terlambat, gua akan keluar tuh gaya-gaya keluar gaya-gaya apa dah angku-angku natural keluar di situ gua. Oh gitu, ente di jalan ini? Gua emosian di jalan. Di jalan emosian, gua kayak enggak tenang begini. Anjir. Telat gitu. Kok Gmaps tadinya ngarepin gua nyampe di
3 menit ini kok jadi 10 menit. Anjir, gue di prank mulu sama Gmaps. Kadang gue ngikutin lo, tapi kok lama kelamaan menitannya bukan yang ngurang malah nambah. Itu kadang gue gedek. Padahal tadi lu bilang 3 menit nih. 3 menit gue gitu. Misalnya abangnya kan megang Maps, gue juga nyocokin Maps. Oh, ini naik taksi online berarti. Taksi online, iya. Ini kok bisa sih lu ini tahu gitu, ngapain gue ngikutin lo kalau misalnya makin nambah. Jadi orang ngarep-ngarep. Nah itu tapi ente nggak ngomel kan ke drivernya? Hah? Nggak ngomel ke driver? Kagak, tapi uring-uringan gue. Uring-uringan. Ngasih gestur. Tapi andaikan itu bukan anda, tapi karakter Keanu di situ, kira-kira dia akan gimana ke drivernya? Kok gini sih mas? Marah ya? Agak marah, iya. Iya. Mas, tadi kan saya bilang jangan ke sini. Udah ikutin Maps. Kadang dia tahu jalan, cuma yang tahu jalan-jalan rahasia lah ya. Iya. Gmaps. Ya udah ikutin aja dulu, nggak usah pakai jalan-jalan rahasia dah untuk saat ini, karena istilahnya bukan jam nyantai, jam yang emang udah mepet. Gua harus datang tepat waktu ke tempat itu, gitu. Jadi lewat jalan gede aja lah, gitu maksudnya gitu. Bener, Oke. itu. Tapi ente bukan tipe yang berantem di jalan nggak apa, misalkan ente nyetir nih terus kayak buka kaca goblok lo gitu, bukan kayak gitu. Enggak, bener. Cuman gitu, kalau ngedumel iya kadang. Ngedumel iya. Misalnya ngedumel sendiri aja gitu. Ngedumel gue paling geteknya lampu merah yang kagak dikasih detik. Jadi kita nggak tahu tuh. Main prediksi doang. Jalan buncit yang lurusan. Betul. Wah, itu. Jadi kita juga nggak tahu kan ini kapan hijaunya nih gitu. 20 menit. 20 menit di situ doang. Iya, yang mau ke Duren 3 lurus. Iya. Itu 20 menit. Padahal itu lama ya. Iya, gue dikasih harapan bisa 3 menit doang nyampe ke lokasi. Tapi macetnya 20 menit. Jadi lampu kagak masuk merahnya, akal. Iya, Google Maps kayaknya seakan-akan nggak tahu gitu kan itu lampu merah kan. Kenapa di jalur itu takut dikasih detik? Iya. Iya kan? Ya karena itu ngasihnya menitan merahnya lebih lama ketimbang hijau. Iya. Tapi kan berarti ente pas di lampu merah nih, udah tuh ente nunggu aja kan, biasa gitu. Biarpun lama mau nggak mau ditunggu kan. Iya. Nah kalau karakter Keanu di situ misalkan, iya. Dia akan ngapain? Gitu. Kayak gitu ya. Nah, misalkan dia di lampu merah buncit nih Keanu nih, iya. Akan ngapain dia? Anjir lah. Gua tadi diarep 3 menit, kok dia 20 menit. Gila kali nih. Besok-besok males gue lewat sini, gue gitu. Oh, gitu. besok males gue kesini. Males gue lewat sini. Gue akan cari tahu jalan baru lagi. Itu. jalan baru lagi. Iya. Keanu kan kayak gitu. Akan cari jalan baru gitu. lagi. Ya, kalau enggak, gue mending turun jalan, gue sono dikit. Jalan dikit. Lah mobilnya? Biasanya pas pada saat online. Oke. Iya, gue pernah nggak direct, gue pernah transit naik kendaraan, gue ditipu sama hujan. Bukan transit namanya. Kalau transit kan ente naik pesawat gitu maksudnya. Jadi ente naik Grab, naik taksi online nih. Iya. Habis itu? Naik taksi online. Pertama gue inian motor. Iya. Ojek online. Gerimis, nggak apa-apa gerimis. Ya udah, ini paling dikit ya. Ya lama-lama kok gerimisnya gede nih, ya kan ya. Pas pada saat gue pengen ke tempat tujuan tepat waktu. Iya. Nepi dah, neduh. Mas, udah sampai sini aja, nggak usah sampai ke tempat. Ya udah, gue udah cancel. Hujan berhenti. Oh, lu udah cancel? Hujan berhenti. Akhirnya lu pesen lagi dong. Gue pesan beda nih taksi ya datangnya. Seret. Motor lagi apa mobil? Mobil. Sepanjang jalan hujan berhenti. Tahu gitu dalam pikiran, anjir. Gue cancel. Gue anjir. Gue maksudnya kucing-kucingan berarti sama hujan pada saat itu. Iya. Gue ngerasa, pasti kamu nggak lama hujan gitu. Ternyata lama. Pas gue pesan gitu. Iya. Wah anjir, gue yang dimainin. Yang harusnya gue feeling gue bener. Jadi seakan-akan feeling gue salah aja di situ. Akhirnya lu naik taksi nih. Naik taksi nggak hujan, udah gitu jalan macet. Mending tadi gue kalau kayak gitu kan tetap yang motor naik tadi yang pertama itu. Aja gitu ya. Kadang-kadang feeling. Tadi apa pertanyaan saya Pak ya? Kok kesini obrolan? Iya jauh ya. Pas gue dengar gue kayak gue kenapa harus tahu ini gitu. Tadi gue ada Jones 24 kenapa 24 ya? Apa? Jauh ya udah dia. Iya. Tapi apa? Kita ke berita aja Pak. Teori-teori konspirasi nih Pak. Oke. Ente kan di Tanpa Arah kan berpengalaman mengkomentari konspirasi dunia kan. Alhamdulillah iya. Nah di sini kita akan mencoba lagi nih. Ush. Pertama jadi ada konspirasi gini Pak. Katanya
burung-burung yang kita lihat di langit zaman sekarang nih, beberapa itu sebenarnya drone dari pemerintah. Drone dari pemerintah. Iya. Kalau gini nih ya. Iya. Kalau manusia itu sekarang emang pintar. Betul. Uh-uh. Dari dulu udah pintar juga Dari Pak dulu manusia. Iya. pintar. Dan untuk menjiplaknya juga pintar. Betul. Gua hampir mau beli anjing-anjingan yang bisa jungkir balik. Mainan. Mirip sama yang waktu itu ditampilin anjing-anjing di Monas. Oke. Ada tuh, ya kan ya. Oke. Terus kok mirip, cuma harganya murah nih, habis mulu. Iya. Wah, berarti dengan cara ini sebenarnya orang yang ngejiplak sehingga kita pengen milikin itu bisa. Orang bisa bikin yang mirip banget. Iya. Jangan itu, gua punya pedang terbang, ya. Lu punya apa? Pedang terbang. Ada di video. Pedang terbang. Lu mau lihat enggak? Pedang gua terbang, gua giniin. Enggak, lu enggak sentuh. Gua enggak sentuh, tapi terbang. Lah, Pedang terbang. Nah, itu benda. Apalagi yang burung tadi. Oh gitu. Iya, burungnya warna hitam. Enggak tahu, ini kan maksud saya bukan satu burung. Itu drone bukan gitu, tapi teorinya ada banyak burung yang sebenarnya itu drone pemerintah. Enggak tahu itu ente pedang terbang gimana caranya? Pedang terbang kapan? Lu emang kayak macam ada radar, tapi lu nggak pakai remote. Lu tinggal mainin tangan aja gini, seret. Ntar dia ngikut tuh. Pedangnya. Bahkan kalau bisa belum ngendaliin, pedang bisa nusuk ke kita sendiri. Serius, gua kayak gitu kemarin. Nah, oke. Ada nih videonya. Berarti secara teknis itu digerakin pakai tangan. Pakai tangan. Nah, fungsinya apa ente beli itu pedang terbang? Gue mau riset kok orang bisa bikin gini ya kan ya. Ternyata udah secanggih ini ya kan ya. Oke. Jadi orang pengen nyaru seakan-akan lagi main aja. Tapi lu kalau udah naruh kamera, lu bisa ngintai orang seakan-akan. Lu bisa ngintai orang Ngintai. dengan pedang itu. Hampir ke rumah tetangga gua. Untung gak masuk. Pedangnya. Pedang karena gue belum bisa Coba ngendaliin. lihat deh Pak. Gue belum bisa ngendaliin waktu itu. Enggak. Ada. Coba lihat. Terus gimana Pak Oja? Iya, ente kenapa beli awalnya? Gue pengen beli, gue butuh pedang terbang nih kayaknya gitu. Satu unik, yang kedua istilahnya kayak macam wah keren nih gitu-gitu. Oke. Dan ternyata orang ngebikin itu kayak apa ya? Dibilang kris sih. Kris. Iya. Orang bisa mentafsirkan itu kris, padahal menurut gue pedang. Oke. Kok menurut lu kan udah kelihatan. Oh, karena pendek. Oke. Oh, pendek pedangnya. Karena pendek pedangnya. Dan istilahnya menurut gua, wah, ini jadi terobosan baru. Dan sekarang dengan cara lu nggak usah beli drone apa gimana, dengan harga ekonomis juga lu bisa punya itu barang. Pedang ini. Iya. Iya. Gue sekali nyekrol ya. Iya. Ngobrol aja dulu ya. Kalau Jawa nggak usah nggak apa-apa deh Pak. Dan saya percaya pasti ente mah ada lah pasti itu pedang terbang. Pedang terbang. Itu izin ke istri gimana tuh? Sayang aku mau beli pedang gitu. Oh, tiba-tiba udah di tangan. Oh itu tuh. tiba. Oh terbang juga ke rumah ente pedangnya. Oh, Tiba-tiba gitu. ya istri nggak tahu tiap gue beli kayak gitu. Oh istri nggak tahu. Karena tapi mengizinkan lah. Terus gue beli, wah ini bermanfaat juga ya menurut gue. Karena ini salah satu terobosan yang oke menurut gue, Pak Oja. Bermanfaat untuk apa? Bermanfaat untuk guanya. Apa manfaatnya? Oh, punya portofolio baru. Gua Anda main series tadi itu portofolio. Punya pedang tuh bukan portofolio, Pak. Tapi terbang. Apa? Tapi terbang. Iya benar. Iya makanya di mana aja kemarin aja. Tapi berarti intinya ente percaya ya bahwa beberapa burung di langit mungkin drone pemerintah, ente percaya ya? Udah gitu nih, gue tanya. Burung itu sendiri apa bergerombol? Kalau bergerombolan kita harus seujonin. Karena? Ya bisa jadi memang itu punya oknum-oknum. Drone tadi. Yang ulang tahun kota ini ya kan? Jakarta. Iya kan? Pakai selebrasi drone kan? Betul. Gerombolan. Iya. Nah itu juga bisa gerombolan. Burung-burung itu bisa juga gerombolan gitu ya. Biasanya itu yang kemarin lewatnya daerah mana?
Nggak tahu saya. Nggak ada kasus spesifik. Ini kan umum aja Iya, gitu. iya, Umum iya, aja. iya. Oke, itu cukup tentang burung. Gue rasa pasti lewatnya daerah-daerah vital karena kan Oh ya, Sudirman gitu-gitu ya. Nah, jadi. nih teori konspirasi kedua nih Pak. Katanya COVID itu waktu kita pandemi itu disebabkan oleh menara-menara 5G, tower-tower 5G itu yang bikin COVID. Sinyalnya yang bikin kita COVID gitu katanya. Oke, sinyal yang bikin kita Iya. menarik nih. Menarik nih. Gua nggak tahu nih, entah gusi gue yang luka apa enggak ya. Jadi emang beberapa kali nih handphone lagi kalau gua lagi tidur di samping. Betul. Wah, kok yaudah biasa aja ya. Iya. Cuman banyak yang bilang kayak nanti akan ngeganggu lu. Radiasi gitu. Radiasi dan lain-lain. Iya. Pas gua misalnya pengen kencing dan HP gua panas nih. HP gua panas, nggak apa-apa HP gua panas. Oke. Ternyata dia tiba-tiba gara-gara kegesek auto kebuka kamera. Iya. Ya kan ya. Atau enggak flashnya nyala jadinya. Pas gua ngeludah berdarah. Dan itu menurut ente karena Tekanan radiasi dari handphone itu. Jadi kalau gitu make menurut gua. Hal Oke. yang tidak terlihat belum tentu melukai. nah ini bagus sih. tapi Tapi- ente selalu ada ya jawaban-jawaban konspirasi ini Pak ya. Selalu ada kalau kayak gitu gua gak percaya aja. Radiasi lah itulah karena kan efek sinyal sama nih kayak orang nih punya headset yang nih kenapa Ronaldo dia tidak mau pakai headset yang gak ada kabel. Ronaldo nggak mau pakai segala Kagak mau, dia maunya ada kabel. Lu cek dah beberapa kali kalau lagi dia Oke. mau masuk abis dari bus keluar terus ke tempat locker roomnya. Iya. Kapan dia pakai headset? Iya. Dia pakai kabel. Karena Dia nggak mau radiasi tinggi. Itu. Oh gitu. Sebab lebih berusaha keras kan untuk dari handphone ke ini. Iya. Orang lewat mereka harus fokus tetap bisa dapat radiasi itu kan. Kok ente tahu sih info gini Pak? Ronaldo nggak mau pakai kabel. Maksudnya apa proses scrollingnya tuh gimana sampai dapat ilmu kalau Ronaldo nggak mau pakai kabel nih gitu? Ini nih ya kan ya Jaya. Ronaldo bilang tidak menutup kemungkinan 2030 dia tetap mau main di Pildun. Oke. Ini membuktikan bahwasanya headset kabel lebih oke dan lebih sehat ketimbang headset tidak kabel. Itu dia bisa umur segitu masih oke loh, masih mau loh. Masih bisa main. Masih bisa fokus loh. Ya Iya. itu kan salah satu misalnya lu keganggu, tiba-tiba si Ronaldo kagak pakai headset kabel nih. Iya. Puyeng, migrain lah atau gimana. Itu kan bisa akan mengganggu untuk kedepannya. Oh iya betul. Ini tetap dia konsisten, nggak ada keluhan migrain, nggak ada keluhan apa-apa. Jadi dia bisa Iya. meyakinkan bahwa 2030 tetap Masih bisa main. Enggak. Tapi kenapa ente tahu info ini gitu? Saya nggak ada masalah sama Ronaldo mau pakai kabel mau kagak terserah dia gitu. Kok Anda bisa nyampe ke ilmu ini gitu bahwa dia nggak mau pakai kabel? Nah itu dia, gue nggak tahu. Berita itu nyamperin gue sendiri. Padahal gue nggak follow itu. Oh, maksudnya lewat aja gitu. Lewat. Di algoritma. Oh gitu. Gue nggak follow, tapi berita itu lewat ke gue. Iya. Ada lagi nggak hal random yang ente tahu dari kayak gitu, dari disamperin kayak gini juga? Nggak harus tentang Ronaldo tapi apa aja gitu. Ini kali apa namanya? Kalau Kalau nggak ada nggak apa-apa. Oh, nggak ada. Nggak usah dipaksain. Ini gue nggak tahu tentang masalah orang yang kesetrum. Lu nggak tahu masalah? Gue nggak tahu tentang masalah sampai sekarang gue belum dapat jawaban. Kenapa orang rata-rata ya tiap ke mall kita bersentuhan nggak terlalu ini. Bener, sama eskalator Iya. atau troli supermarket ya. Atau enggak megang siapa gitu tapi nggak terlalu megang nempel ya. Iya. Masih deket cerut. Kok kesetrum? Iya, nah itu saat rumahnya dari mana? Dari mana itu? Itu dia gue nanya. Enggak. Kan gini Pak, maksudnya tadi kan saya nanya Anda ada ilmu lagi nggak yang kayak gini-gini? Kenapa malah pertanyaan yang ente kasih gitu maksudnya? Tapi itu misterinya pokoknya. Misteri. Mungkin Iya. kalau ada yang siapa tahu ada yang tahu kan yang nonton ini bisa Bener. dia bisa share ya. Oke, ini konspirasi terakhir nih Pak Dustin nih. Ini sebenarnya udah agak lama nih. Saya juga udah pernah dengar. Paul McCartney ente tahu Paul McCartney? Paul McCartney tahu. Iya. Iya, kan. Gini kidal. Iya, gini. Kidal.
Nah, dia katanya udah meninggal aslinya, yang sekarang tuh cloningan gitu. Lu pernah dengar kan pasti kan? Sama kayak siapa pelawak Hollywood Pelawak yang ke Paris kemarin. Disangka itu bukan dia. John Kerry. Jim Carrey. Oh Jim Carrey. iya karena dia kurusan segala macam. Gemuk. Oh, gemukan justru ya? Gemuk dan dia istilahnya dia nggak mau NPD di mana-mana. Dia nggak mau NPD di mana-mana. Sebenarnya nggak mau NPD, nggak mau nampil segala macam, tapi kok pas di Paris kemarin dia mau nampil dan lain-lain ya, dari matanya, giginya dan rautnya dibilang itu bukan dia. Iya. Cloningannya ya. Paul McCartney katanya apa namanya? Cloningan. Ada gak keluarga terdekat ya dia atau enggak sahabat Iya betul. Iya. Betul juga. Kita harus tanya bener, gitu ya. sahabat terdekat dia. Lu tektokan dah. Misalnya kan ada orang kayak gini. Misalnya kesukaan makanan Paul McCartney apa? Misalnya kentang goreng. Di kayak gitu harus ada saksi sahabatnya di situ. Cuman orang apa dah? Oh, ini orang awam. Ini Paul McCartney, ini sahabatnya. Bisa kan nih Paul McCartney yang benar Paul McCartney yang sekarang nebak favoritnya itu benar atau enggak? Tergantung sahabatnya. Jawabannya bukan di dianya tapi di sahabatnya yang jawab, iya. Pembuktian. Ukuran sepatu ntar momen sama gue pada saat tahun 2001 misalnya ada apa, ada momen apa gitu. Iya. Misalnya dia bisa nebak, masih ingat ini benar. Asli berarti. Cenderung benar. Kalau nggak bisa tanda tanya. Sebenarnya ngetes simple, mereka nggak mikirin itu. Iya sih, benar juga ya. Iya. Sebenarnya gampang ya. Gampang. Iya. Kalau mereka nggak kepikiran ya. Nah itu dia. Iya. Berarti kalau ente kenal Paul McCartney itu yang akan ente sarankan untuk keluarganya gitu. 3 orang. Taruh kamera. Misal Ringo Starr. Iya. Personel Beatles yang lain nih. Personel Beatles. 3 orang taruh kamera. Personel Beatles lain kan tinggal drummernya doang ya. Ringo Starr ya. Ringo Starr jadi saksi nggak apa-apa di pinggir bangku aja ya. Ya. Kenapa dia nggak? Kan dia sahabatnya juga. Kenapa dia nggak boleh jadi yang membuktikan tadi? Biar gue udah jauh-jauh ke sini cuma suruh nunggu sini doang. Gitaris udah nggak ada bang ya? George Harrison udah nggak ada ya? Oh tinggal si Ringo Starr berarti ya, Beatles sama McCartney doang ya. Tinggal berdua. Orang awam, Paul McCartney sama sahabatnya. Udah dia nanya tentang sesuatu ke Paul McCartney, jawabannya benar apa enggak. Itu tinggal jadi saksi. Loh kok beda dah loh. Itu bisa dicenderung kita kita curigain. Iya. Kayak gitu. Nah, misalkan ternyata memang palsu nih Paul McCartney nih, ternyata memang cloningan gitu. Itu kan berarti kan dia bohongin orang-orang kan. Jadi itu salah gitu kan Pak. Salah. Nah ini terakhir nih Pak. Mungkin kalau ente yang ngeliat kayak gitu mungkin biasa aja kan. Ya udahlah gitu kan. Tapi kalau Keanu tadi nih dibohongin kayak gitu nih sama Paul McCartney misalkan depan muka nih bener-bener ditipu habis-habisan kan. Reaksinya kira-kira kayak gimana? Oke, kayak gini. Iya. Dibohongin nih sama McCartney. Iya, Keanu. Misalnya, Keanu. Dia nih agak-agak unik nih. Dia sukanya karakter Keanu. Gue udah dibocorin sama sahabatnya. Lu tanya minuman dia tahun 2000 enggak tahun 1987. Dia suka banget mesen es Orson. Pada saat es Orson. Tapi kalau jawabannya bukan itu, lu harus curigain dia. Nah, terus tiba-tiba ditanyakan McCartney, "Suka apa?" "Oh, jus jeruk." gitu. Salah nih. Nah, reaksi Keanu? Gua lihat-lihatan dulu. Terus? Iya kan. Oh lu jawab kayak gitu. Lu ori apa kagak? Gua udah nanya sahabat lu, gua udah ngasih bocoran. Gua dikasih bocoran. Lu enggak sepaham sama gua. Gua tahu jawaban aslinya Paul McCartney es Orson. Lu air jeruk. Iya. Lu air jeruk. Aslinya es Orson gitu. Iya. Aslinya es Orson. Iya. Lu air jeruk berarti sudah bisa dipastikan kamera sudah bisa dipastikan dia itu bukan asli, tapi emang bener-bener dia cloningan. Bawa semua. Gimana? Oke. Thank you Pak Dustin. Terima kasih. Sampai ketemu di kesalahan berikutnya. Bye bye.